narasumber. Tapi sebelum mulai, mungkin kita akan putarkan dulu ya video teaser untuk memulai acara tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih. Pak Bari, ini ada satu pertanyaan di chat. Apa kita akan mulai dari pertanyaan di chat dari peserta atau kita berikan kesempatan kepada Pak wartawan untuk mengajukan langsung pertanyaan? Langsung saja kita berikan kesempatan kepada para jurnalis wartawan yang hadir pada hari ini untuk langsung menanyakan, ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Tentu dengan menyebutkan nama dan dari media apa sebelumnya. Silakan langsung saja Teh Resti. Baik. Silahkan kepada Bapak Setia ya, dari Media Indonesia mungkin akan memulai. Halo. Suaranya kurang jelas, Pak Satya. Sekarang sudah jelas? Siap. Oke, silakan. Saya mau bertanya kepada Bapak Sunu tadi kan terkait UMKM. Bagaimana menerapkan digital marketing dan segala aspek digital ini kepada UMKM, terutama UMKM yang ada di daerah-daerah. Seperti yang dikatakan Bapak Bari tadi kan banyak aspek seperti digital marketing dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita menerapkan sistem digital, terutama digital marketing kepada UMKM, yang paling penting menurut saya di dalam strategi digital adalah security. Bagaimana menerapkan security yang baik, memberikan keahlian security yang baik, terutama untuk UMKM daerah tadi. Terima kasih. Ya, langsung ditanggapi atau gimana, Teh Resti? Silahkan langsung ya Pak Bari ya. Langsung. Ya, terima kasih Mas Satya. Luar biasa, saya senang sekali kalau media udah concern sama UMKM ya. Yang pertama kita harus meredefine dulu apa itu digital marketing. Karena kalau secara konseptual digital marketing itu tidak hanya kita posting di sosial media, ya, tapi dia benar-benar platform yang end to end ya dari hulu ke hilir itu dia itu. Nah, kalau kita perhatikan, ini saya ngomong berdasarkan studi saya. Nah, studi saya itu saya mengambil data 100 micro SMEs di Jakarta dan di Bandung. Itu kita menemukan dari level 1 sampai 5 itu yang paling tinggi digital mastery-nya, itu mereka baru 2. Apa itu digital novice? Berarti dia baru pendatang baru tuh Mas Satya. Nah, sehingga kalau kita boleh perhatikan, jadi sebelum move ke digital marketing, yang paling penting adalah pertama dia infrastrukturnya, terutama di daerah ya, infrastruktur dia harus bagus dulu. Akses internetnya harus bagus dulu. Itu yang saya pikir pemerintah juga sudah mulai ke sana ya. Ini kita ngomong konteks daerah, jangankan daerah gitu ya, Mas Satya. Di Jawa Barat saja yang cuma berapa kilo dari Bandung gitu ya, itu bisa biarpet itu si internet ya keadaannya. Nah, sekarang kalau kita mau ngomong konteks digital marketing, yang pertama memang kita harus mendorong bahwa adopsi teknologinya sosial media, contoh kecil ya, sosial media di UMKM itu udah cukup tinggi, tapi belum dipergunakan untuk memonetisasi bisnis mereka, Mas Satya. Itu yang kita temukan.
Jadi dia udah bisa tuh posting-posting selfie, lalu posting di Instagram, Facebook dan lain-lain. Tapi dia kebingungan memonetisasi itu. Oh ternyata bisa ya jualan di Facebook, sosial media. Walaupun sekarang udah dengan ada COVID ini makin ke sana. Nah benar kata Mas Satya, kadang mereka sudah, tapi literasi yang kurang tadi akhirnya kadang-kadang suka ketipu gitu ya. Misalkan udah posting jualan, dikirim barangnya, tapi uangnya nggak dikirim. Itu contoh yang paling sering terjadi. Karena itu, kalau saya boleh merekomendasikan, kita perlu mengedukasi UMKM agar yang menengah sih oke lah, gitu. Yang kecil-kecil ini, yang mikro ini, udah harus mulai shifting memanfaatkan marketplace, e-commerce. Itu strategi yang paling safe, soft landing. Kenapa? Karena di marketplace dia punya rekening perantara kan, sehingga kalau sebelum barang itu diterima, ya uang nggak akan dikirim, sehingga safe di situ ya, security-nya lebih safe kalau dia main di marketplace. Nah itu yang kita perlu dorong di samping bertransaksi secara sosial media. Artinya kalau dia mau melakukan transaksi keuangan itu bagusnya di e-commerce. Jadi jangan hanya mengandalkan di sosial media karena itu rentan sekali penipuan. Itu yang pertama yang saya lihat dari aspek yang sudah disentuh oleh Mas Satya tadi ke aspek digital marketing. Yang kedua memang benar, walaupun ada orang sudah mulai shift sebagian UMKM sudah mulai shifting untuk memasarkan lebih agresif di sosial media, tapi ada banyak juga yang belum menyentuh itu. Nah, sehingga kita perlu juga melakukan edukasi. Contoh sederhana. Kebetulan saya mengajar juga Mas Satya, itu saya kasih project mahasiswa untuk membantu mempolish up dan membuat tadi bahasanya Mas Satya tuh digital marketing strategi dari awal. Contoh nih Mas Satya, ada UMKM, oke, dia posting di ini ya, jualan nasi uduk, dia posting di sosial media, tapi itu nasi uduk tuh ada sampah di sebelahnya, masih kotor dan lain-lain, sehingga orang melihatnya aja udah nggak punya appetite untuk itu. Nah, maka kita bawa itu salah satu yang kami lakukan itu melibatkan mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek untuk sosial media. Nah, pemerintah, dari aspek pemerintah, ya saya pikir yang paling pertama, yang paling penting ya infrastruktur gitu. Kalau FFG-nya ini komit, ya berarti ke situ. Plus, menurut saya selalu mengatakan, saya nggak pernah khawatir masyarakat Indonesia itu ketinggalan dalam adopsi teknologi atau sosial media. Yang paling saya concernkan adalah literasi mereka terhadap sosial media. Dan itu kan kita lihat ada fintech bodong, ada yang main lain-lain macam-macam, itu kan sering terjadi. Saya pikir media udah sering lah menyoroti itu. Jadi kalau saya mau wrap up dari Mas Satya, benar sekali kita bisa mempompa mereka. Nah yang paling aman UMKM itu ke e-commerce dulu deh, karena ada rekening bersama di situ, fotonya jelas. Nah itu paling soft dan bisa di mana aja kan transaksinya ya. Nah, itu yang menurut saya yang paling bisa kita dorong untuk ke situ, baik yang mikro, yang menengah dan mikro. Saya pikir di samping ada aspek-aspek yang lain, misalkan cara buat laporan laba rugi atau laporan itu aja kan masih banyak yang belum bisa ya, Mas Satya ya. Nah, itu juga perlu kita edukasi ya, karena kan kalau mereka butuh akses permodalan yang lebih tinggi ke perbankan misalkan, nah pastilah ditanyakan itu. Atau kalau ke fintech memang lebih sederhana ya, dia bisa minta bantuan. Kalau yang sekitar modal 3-5 juta ya kita bantu dia untuk mengenalkan ke fintech. Itu yang biasa kami lakukan juga di program-program KKN kalau di perguruan tinggi, untuk mengenalkan juga fintech agar fintech itu lebih membumi lah gitu ya. Lebih bisa dikenal secara sederhana lah gitu ke level bawah. Itu yang biasa kami lakukan di perguruan tinggi. Nah makanya perbankan, tadi saya setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Bambang dan Pak Bari, bahwa fintech itu ya nggak harus head to head gitu ya sama perbankan, justru harus collapse gitu ya, harus berkolaborasi, karena pada satu titik fintech nggak punya akses yang besar, nah kan bisa dibantu perbankan. Nah fintech punya data dengan machine learning, dia bisa predik credit scoring dan macam-macam. Nah itu yang saya pikir bisa dikembangkan. Gitu kira-kira Mas Satya. Ya, terima kasih untuk Pak Sunu. Ya. Bagaimana Mas Satya, sudah terjawab kira-kira pertanyaannya? Ya, sudah Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Satya. Ya, selanjutnya mungkin kita beralih ke chat. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Dwi Nugroho dari BRI Syariah, mungkin BRIS.
Pertanyaannya adalah, bagaimana prospek keuangan syariah di 2021 dengan bergabungnya 3 bank syariah milik BUMN? Apakah hal ini akan memberikan tren positif terhadap market share syariah di Indonesia? Lalu apakah infrastruktur dan regulasi di negara kita sudah siap dengan open banking? Karena ke depan diperlukan kemudahan dan efisiensi biaya. Demikian kira-kira pertanyaannya. Mungkin Pak Bambang atau Baik. bisa dijawab. Saya mungkin di open banking-nya saya bisa jawab, tapi mungkin yang tadi Bank Syariah kan Pak Aldrin ya, atau Pak Aldrin. Arjo ya? Pak Aldrin. Ya, boleh saya jawab yang Bank Syariah. Silakan. Saya dulu apa Pak Bambang dulu? Pak Aldrin dulu. Pak Aldrin silakan. Ya, terima kasih Pak Dwi, pertanyaannya bagus ya. Yang penting harus diingat sekarang bahwa konsepnya perbankan masyarakat itu ada dua, satu mudah, satu cepat. Ya kan? Satu mudah, satu cepat, berarti teknologi harus bagus perbankan syariah. Nah, selama ini kan masih terganjal dengan modal. Jadi ketika modal sudah kuat, aset sudah kuat, sudah pasti nanti bahkan di tahun 2021 akan peningkatan teknologi yang luar biasa untuk perbankan syariah. Itu pertama. Yang kedua, kita tidak berbicara tentang Islamic banking, tapi kita berbicara tentang Islamic finance. Sehingga ketika perbankan sudah merger, itu dampaknya multiplier-nya ke industri keuangan bukan bank ya. Nah, yang tumbuh sekarang itu sampai dengan detik ini market share maupun aset itu masih sangat-sangat sedikit ya. Setiap tahun itu tumbuh paling berkisar antara 1 sampai 2%. Nah, kalau perbankan syariah kita sudah merger, artinya banyak ekspansi juga untuk bisnis mereka. Mereka juga butuh industri keuangan bukan bank dalam hal syariah, asuransi syariah, ya, dana pensiun, kemudian itu dalam. Nah, kita itu IKNB kita yang belum jalan. Itu yang pertama. Yang ketiga itu literasi keuangan untuk syariah. Literasi keuangan syariah itu orang tuh paling tahu cuma musyarakah, mudharabah, di luar itu orang nggak tahu. Sehingga mau nggak mau OJK dalam hal ini harus mengajak komunitas atau termasuk MUI dan lain-lain untuk lebih tahu tentang produk-produk perbankan syariah. Nah, kalau itu dilakukan, maka orang di Indonesia itu baru akan mau melakukan transaksi atau investasi ataupun pinjaman ke bank syariah. Jadi ada 3 tadi yang harus dilakukan. Pertama, literasi keuangan syariahnya diperbagus, ditonjolkan. Kita minta OJK dan lembaga-lembaga yang terkait dengan MUI dan lain-lain. Kalau perlu komunitas yang ada di organisasi, mau itu Muhammadiyah, mau itu NU ya. Kemudian kalau literasi itu sudah bagus, yang kedua dilakukan adalah yang kita lihat adalah perkembangan itu akan sekarang itu sudah pasti. Kalau pertama kita melihat perbankan syariah di kita itu kan hanya bagian dari perbankan ya, belum di split off ya. Nah, nanti ke depan sepertinya akan ada bank-bank baru yang tadinya hanya bergerak di bidang konvensional, sekarang mulai bergerak ke syariah. Nah, kita bayangin, coba kita komparasi dengan Malaysia. Malaysia itu target mereka 40% dari total aset atau total pendanaan itu di angka 40%. Nah, kita enggak. Kita di tahun 2019 bahkan masih di bawah 10% ya. Tapi saya yakin untuk ke depan kelihatannya lama-lama kesusul ini Malaysia jika ada sinergi antara seluruh stakeholder yang berkaitan dengan syariah. Termasuk juga perguruan tingginya juga. Ya, untuk memproduksi dalam artian bahasa populer ya, memproduksi orang yang mampu mengerti tentang perbankan syariah ataupun Islamic finance. Jadi ke depan nanti jangan perbankan syariahnya aja yang berkembang, tapi perbankan syariah dan IKNB yang bergerak di bidang syariah. Jadi optimis ya, kalau market share kita akan berkembang drastis untuk tahun, nggak usah nunggu 2022, 2021-nya kelihatannya akan spektakuler untuk syariah ya. Begitu ya, mungkin Bu Resti. Terima kasih Pak Dwi untuk pertanyaannya.
Baik, terima kasih Pak Aldrin. Pak Bambang silahkan untuk Baik, menjawab. ini Ya. pertanyaan dari Pak Dwinanda ya. Bapak Dwi Nugroho dari BRI Syariah, Pak. Dwinanda Nugroho ya. Dwinanda Nugroho di sini. Ya. Ya, kalau Dwinanda Nugroho itu beliau adalah pakar IT, kemudian masuk ke perbankan. Jadi IT dan digitalnya dulu yang beliau kembangkan kompetensinya, kemudian masuk ke perbankan. Nah, ini beliau dulu juga mendukung saya waktu membangun sistem informasi di IT di PPATK. Tapi nyatanya sudah live, dia pamit tadi di WA-nya, di WA kepada saya, tapi jawabannya begini, apakah open banking di Indonesia sudah siap? Ya, dengan segala hormat kepada semua upaya yang telah dilakukan baik oleh otoritas maupun oleh perbankan, evaluasi saya ya belum siap. Infrastrukturnya belum siap karena transformasi digital banking pun belum merata. Bank-bank yang ada ini kita kan semua ada di sekarang di Indonesia. Bank 1.0 itu masih ada loh. Ya, 2.0 jelas, 3.0 itu sebagian besar ada. Yang 4.0 hampir, tapi belum sepenuhnya. Nah, biasanya untuk open banking, waktu dikembangkan di UK, khususnya di Uni Eropa, ini komunitas atau industri perbankannya sudah 3.0 umumnya. Ya. Jadi ini belum siap, secara infrastruktur belum siap, tetapi ini tidak bisa ditunda karena ini adalah trending di seluruh dunia dan untuk menciptakan level of playing field tadi, bahwa industri keuangan ini ada pemain baru yaitu fintech. Bank bukan, industri non keuangan bank bukan, asuransi bukan, tapi ya itulah fintech yang berkembang dan fintech ini kita sangat baik, pasti sebagian besar memberikan manfaat yang besar karena ini akan membuka suatu pasar perbankan yang lebih luas yang mendukung inklusi perbankan. Nah, LJK pun sudah menyampaikan seperti itu, Pak. Bahkan Bapak Presiden dalam arahannya di Fintech Summit 2020 juga mengatakan bahwa fintech ini sangat membantu untuk inklusi keuangan tadi. Yang tadi Pak Sunu ceritakan itu, tukang cilok, tukang nasi uduk, itu bisa itu mendapatkan akses keuangan melalui fintech. Nah, dalam konteks seperti itulah maka perbankan yang tadi punya kelebihan di dalam akses dana karena punya infrastruktur, punya pelayanan dan ratusan tahun pengalaman dalam melayani nasabah, tetapi mungkin kurang masuk ke dalam segmen-segmen yang kecil, segmen-segmen yang mikro, bahkan yang ultra mikro, yang cilek tadi itu ultra mikro. Tapi ini ya tadi ya Pak Sunu, Pak Prof Sunu dan Pak Chief Bari, tantangan kita ini bagaimana mereka itu bisa bertransaksi tanpa uang karena ya selama ini kasihan juga mereka itu karena apa ya dengan uang tunai itu ya bisa banyak hal yang terjadi. Asal mereka bisa menggunakan QRIS saja itu sudah luar biasa. Nah, karena ini sangat mudah ya. Nah, kembali tadi, jadi dari dua kutub yang ya boleh dikatakan berbeda ini, kita bagaimana menghubungkan? Maka Bank Indonesia mengatakan membangun interlink antara fintech dan bank melalui open banking system. Nah, open banking system itu diawali ya tahun lalu dengan working group tadi untuk membuat standar open API. Open API itu ya bahasa awamnya lah ya. Pintu atau alat atau sistem transportasi data yang bisa dipahami dua pihak secara teknologi, sehingga bisa berbicara, bisa berkirim-kirim data. Sekali lagi atas concern nasabah. Nah, ini kita belum cukup. Nah, kita tapi sudah punya working group. Bank Indonesia standarnya sudah jadi. Bank Indonesia sudah membuat standar Open API ini ada draft ya konsep yang digodok di dalam working group. Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai dan sudah bisa diterapkan. Nah, fintech dengan bank kalau punya Open API dan mereka
terhubung, maka ini ya infrastrukturnya ya sudah 50% tersedia gitu. Nah ini sehingga open banking dapat terjadi di Indonesia. Namun lebih dari itu adalah juga kemauan, ya kemauan, keterbukaan, kesediaan menerima ini semua. Nah ini tidak mudah karena dari hal yang saya pelajari di Uni Eropa pun, khususnya UK itu awalnya juga terjadi reluctant ya dan cukup kuat dari perbankan. Ini gua udah ratusan tahun hidup, tahu-tahu data gua mau diambil sama fintech yang lebih mudah ketemu nasabah, dan ingat mereka tidak diregulasi secara ketat oleh regulator karena mereka bukan bank. Nah ini kan nggak playing fieldnya jadi nggak setara gitu. Tapi mereka lupa bahwa yang reluctant itu, mereka lupa bahwa dengan masuk ke fintech dia juga bisa melakukan, bisa penetrate ke pasar yang lebih kecil, ke niche market yang selama ini mereka nggak bisa gitu ya. Jadi kita tetap optimis meskipun infrastrukturnya belum siap. Kita optimis mungkin 2 atau 3 tahun dari sekarang ya, itu open banking akan terjadi dalam suatu kedewasaan berpikir antara fintech dan industri perbankan. Itu kira-kira jawabannya Pak, untuk Pak Dwi Nanda. Ini kan ada di YouTube, nanti Pak Dwi meskipun sudah live bisa lihat di YouTube ya. Terima kasih. YouTube, betul Bapak. Terima kasih Pak Bambang. Ini saya mendapatkan chat dari Pak Joshua Pardede. Mungkin bisa langsung Pak Joshua untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Pak Joshua Pardede. Baik. Halo, selamat pagi. Ya, tolong dibacakan saja, Pak. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi, Pak Joshua. Gitu. Ya, selamat pagi, Pak Bambang. Nanti mohon ditambahkan. Ini Pak Joshua mungkin lebih baik disampaikan langsung. Iya, ini tadi saya mengamati ataupun menyimak tadi pemaparan dari Pak Bambang dan juga panelis yang lain. Ini mungkin saya menarik terkait dengan fintech ya, khususnya kalau kita lihat kan memang perkembangan dari fintech ini kan cukup pesat ya di tengah perlambatan pertumbuhan kredit di tahun lalu, tapi justru pertumbuhan fintech ini khususnya peer-to-peer lending justru malah tumbuh pesat ya, bahkan mungkin sampai 100%, lebih dari 100%. Nah, tapi pada kenyataannya yang perlu kita lihat juga, saya sepakat bahwa peer-to-peer lending ini menjadi salah satu alternatif ya pembiayaan khususnya buat UMKM yang memang notabene masih unbankable gitu ya. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat adalah risiko kredit ataupun kredit macet untuk peer-to-peer lending ini peningkatannya juga cukup signifikan meskipun secara nominal memang tidak lebih besar ya kita bandingkan dengan kredit perbankan konvensional gitu. Bagaimana sih menurut Pak Bambang ataupun panelis yang lain untuk supaya pengelolaan risiko khususnya risiko kredit ini untuk khususnya peer-to-peer lending ini agar supaya risiko ini juga bisa terkelola dengan baik ya, karena kita juga nggak pengen bahwa karena kalau kita lihat dari kan peer-to-peer lending ini juga tidak bisa melakukan restrukturisasi ya seperti yang dilakukan oleh perusahaan multi finance ataupun perbankan pada umumnya gitu, sehingga ya karena semakin berkembangnya peer-to-peer lending ini pun juga dikhawatirkan juga bisa memberikan risiko juga ya sistemik kepada sektor-sektor keuangan lainnya. Mungkin saya mau bertanya apa kira-kira framework-nya seperti yang harus dilakukan oleh peer-to-peer lending seperti apa untuk mengelola risikonya. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu. Baik. Mungkin saya bisa jawab karena ini langsung terkait dengan risk management. Pak Joshua, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang berat ya, tapi saya coba jawab bahwa peer-to-peer lending satu sisi bagus sekali karena bisa mendorong sistem keuangan itu masuk ya, penetrasinya sampai ke niche market, sampai ke ultra mikro. Itu satu hal unbankable yang selama ini tidak terlayani oleh bank. Kenapa nggak terlayani oleh bank? Justru karena bank itu menerapkan manajemen risiko yang sangat kuat sehingga mereka secara bank procedure, secara bank requirement nggak memenuhi syarat, sehingga
tidak tersentuh. Tapi dengan fintech ini, maka sistem keuangan bisa menyentuh mereka. Tetapi tetap harus diingat oleh fintech, bahwa fintech pun, karena ini terkait dengan penyaluran dana, harus menerapkan manajemen risiko. Nah, tetapi jangan kemudian melihat, oh manajemen risiko perbankan itu kan complicated, sangat berat dan banyak sekali. Ya kita tahu lah, manajemen risiko perbankan itu ada 8. Ya, ada 8. Mulai dari risiko pasar, risiko likuiditas, risiko compliance, risiko reputasi, dan macam-macam, termasuk risiko kredit yang paling penting itu bagi perbankan. Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya dana yang kita berikan atau pinjaman atau piutang yang kita berikan kepada nasabah. Nah, manajemen risiko ini juga harus diserap, harus diadopsi oleh fintech. Ya, dalam skala yang tentunya disesuaikan dengan skala dia. Nah, sebetulnya fintech itu sudah sangat terbantu dengan kemampuan digitalnya fintech. Baik dalam menggrab data, mengumpulkan data, memperoleh data, dan melakukan scoring. Kalau perbankan dulu, zaman belum ada digital, itu kan scoring itu manual, itu dikumpulkan oleh analis kredit, kemudian dinilai, diberi skor, dan akhirnya pada untuk bisa mengambil kesimpulan apakah kredit itu diberikan atau tidak. Itu perbankan. Sehingga kredit itu makan waktu yang cukup lama. Meskipun itu hanya untuk UMKM, ya katakanlah yang 200 sampai 500 juta. Tetapi sekarang dengan teknologi digital yang kuat, scoring itu bisa dilakukan berdasarkan big data yang dimiliki oleh fintech tadi. Tetapi ingat bahwa big data yang cukup itu, kemudian scoring system yang ada, itu akan menghasilkan suatu keputusan, ya suatu rekomendasi sebetulnya, bukan keputusan, bahwa ini go or no go terhadap suatu debitur tadi yang Pak Joshua mungkin sebut sebagai unbankable tadi. Nah, rekomendasi atau hasil dari analisis digital risk management ini tidak boleh serta-merta diserap ataupun tidak lanjuti begitu saja. Harus ada satu step lagi, yaitu bagaimana fintech itu bisa memberikan suatu toleransi atau risk appetite terhadap nasabah yang akan diberikan ini. Nah, sehingga dari situ dia akan melihat ini kemungkinan macetnya seperti apa, risiko kreditnya bagaimana nih tingkatannya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, insya Allah ini akan lebih terkendali kredit-kredit ataupun pembiayaan yang diberikan oleh fintech kepada unbankable segments ini. Jadi kuncinya fintech pun harus memahami risk management. Tapi jangan buru-buru takut, wah ini complicated enggak. Kita bisa melihat prinsip-prinsipnya harus diterapkan, harus difahami dan diterapkan, dan kemudian lakukanlah dengan suatu teknologi digital yang cukup, baik itu data pengumpulan datanya maupun kemudian analisisnya menggunakan big data, data science, dan kemudian keputusan dari analisis secara digital tadi harus kemudian terakhirnya sebelum go atau no go-nya dengan suatu pemahaman pribadi, ada dengan suatu analisis, suatu ya boleh dikatakan ada insting lah melihat ini nasabah ini seperti apa. Ya memang cukup waktu, memang nanti tapi tidak akan menghambat secara signifikan terhadap pertumbuhannya daripada kita sangat cepat dan kemudian seluruh rekomendasi dari scoring system itu tidak lanjuti dengan bentuk go kepada every unbankable segments yang kemudian ujungnya nanti terjadi kemacetan yang akan bisa membahayakan industri fintech, maka lebih baik kita terapkan risk management yang cukup, yang didukung oleh teknologi digital, dan pengambilan keputusannya harus dengan pertimbangan atau judgement
yang cukup dari mengambil keputusan. Mungkin itu Pak Yosua. Siap. Pak Turnuwun Pak. Thank you Pak. Betul Pak Yosua. Ya Pak. Terima kasih Pak Joshua Pak Dede. Beliau ini adalah ekonom senior dari Bank Permata. Terima kasih Bapak. Oh Pak Yosua dari Bank Permata ya? Gitu. Betul Pak Bambang. Ah ya maaf. Iya Pak. Ya. Salam buat bapak-bapak direksinya. Siap Pak. Terutama yang dari Thailand yang sudah Pak. Lulus asesmennya. Siap Pak. Siap Pak. Makasih Pak. Budin juga, Budin Cahyani, Compliance Director. Oke Pak. Siap Pak. Baik. Terima kasih Pak Bambang atas jawabannya. Ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada para media yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Di sini saya lihat dari Dinas Perindustrian ya. Tapi mereka sedang ada masalah dengan laptop dan suaranya, Teh Resti. Jadi kita langsung ke media lain yang hadir hari ini untuk bertanya. Baik, di sini saya sudah lihat dari CNBC ya, Mbak Mercy. Mungkin silahkan pada Mbak Mercy CNBC mungkin bisa apabila ada pertanyaan untuk menyampaikan langsung kepada narasumber. Oke, saya lihat juga di sini dari Medcom, ya silakan. Dari Antara juga ada ya, hadir hari ini. Iya, betul. Dari Antara Mas Indra ada mungkin? Mas Indra. Oke, dari Medco mungkin Pak Mas Kenzo atau Mas Mukti ya dari Jurnas nih. Silakan. Ya. Kalau belum ada pertanyaan mungkin kita akan tanggapi dahulu sambil menunggu pertanyaan yang lainnya tentang pertanyaan atau tanggapan dari Pak Joshua Pardede tadi tentang fintech peer-to-peer lending ya. Mungkin Kang Sunu bisa tambahkan silahkan atau Kang Acu atau Kang Aldrin. Ya, mungkin saya nambahin sedikit Mas Bari. Dari pertanyaan Pak Joshua, saya pikir itu wajar ya mengenai kekhawatiran terhadap fintech. Tapi tadi sudah di-highlight dengan baik oleh Pak Bambang. Saya mungkin ingin menambahkan lebih teknisnya seperti ini. Jadi kalau peer-to-peer lending itu yang saya pahami ya dengan teman-teman pelaku itu paling tidak punya hampir seratusan variables dalam dia menentukan membuat credit scoring dengan machine learning. Jadi dengan seratusan variabel itu dia bisa memprediksi tidak hanya aspek-aspek financial tapi non financial, aspek personality dari calon peminjam gitu ya, yang itu kadang-kadang terlewat. Nah, sehingga dengan dia membuat modeling dengan algoritma tertentu itu, nah saya pikir itu yang bisa dikatakan disruptor tuh itu gitu ya, dengan teknologi itu dia bisa memetakan personality profiling calon peminjam, memetakan kesehatan keuangan si calon peminjam yang mungkin 10 tahun yang lalu seperti tadi Pak Bambang katakan, kalau bank konvensional itu mungkin tidak melakukan itu. Jadi sampai ke personality-nya, sampai keluarganya macam-macam. Jadi dengan begitu dengan mereka menggunakan algoritma tertentu, dia bisa membuat prediksi yang lebih akurat gitu ya. Bahkan kalau ada cut off-nya tuh kalau agak statistik sedikit paling enggak dia butuh sekitar 70-80% akurasi. Jadi ada cut off. Nah, dengan itu baru dia membuat credit scoring tadi yang seperti Pak Bambang katakan tadi, go or not go. Jadi itu untuk memitigasi risiko. Tentu saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Bambang tadi juga mereka tentu harus belajar secara theoretically risk management yang bagus. Tapi dengan teknologi itu jangan-jangan Pak Bambang ya, peran si risk manager itu juga bisa terdisrupt gitu karena dengan ada algoritma itu. Nah, sehingga itu yang saya pikir salah satu kelebihan mereka, walaupun memang ada default berapa persen, tapi saya pikir masih di batas toleransi lah ya, masih di batas toleransi yang bisa itu, karena bank syariah saja misalkan dana syariah itu yang kemarin saya dari FGD itu mereka meningkat betul sekali kata Pak Joshua tadi itu sampai 300% gitu. Yeah. 2020 luar biasa gitu, dan mereka pun mainnya di properti kebanyakan gitu ya, itu yang menurut saya luar biasa. Meskipun saya katakan lagi tetap perlu ada mitigasi risiko yang baik, tapi mereka pergunakan teknologi itu tadi untuk memetakan tadi credit scoring dengan aspek personality,
education background, family background yang kadang-kadang mungkin zaman dulunya mungkin 5 tahun 10 tahun yang dulu itu tidak terjamah dari aspek-aspek variabel itu. Mungkin gitu Mas Bari, tambahannya sedikit. Oke, terima kasih Kang Sunu atas tanggapannya. Semoga Pak Joshua masih mendengarkan ya dari ulasan kita pada hari ini. Silakan jika ada yang lain menanggapi dari Kang Adrian atau Kang Acu, saya persilahkan. Karena Pak Joshua ini kan ekonom senior di Bank Permata dan sering muncul di layar televisi juga ya. Iya. Makanya saya tadi agak familiar sekali teman. Iya. Karena ini media, saya kira dari media. Iya. Ya, tapi mungkin sedikit menambahkan ya bahwa fintech pun harus dalam menerapkan risk management tadi, dia kan harus membuat risk appetite dan risk tolerance juga, supaya sejauh mana dia bisa mengadopsi, bisa menyerap risikonya gitu. Jadi saya perlu tambahkan ini, barangkali ada fintech yang hadir ya. Jadi jangan memandang risk management dari sumbu yang kanan saja gitu. Artinya dia bisa bermain lah dengan risk appetite dan risk tolerance itu. Nah, untuk bisa menetapkan risk appetite dan risk tolerance yang cukup, ya harus memahami dulu juga gitu risk management itu bagaimana. Tadi Pak Sulu betul sekali, karena dengan scoring system atau credit system yang ada di fintech itu bisa dengan algoritma tertentu bisa memetakan personality yang selama ini bahkan perbankan nggak bisa capture, bahwa ini nanti kalau dikasih kredit macet atau enggak nih, bukan karena bisnisnya tapi karena personality-nya. Kalau calon nasabah ini banyak sekali ya dari medsos kan bisa tercapture itu, melakukan banyak hal-hal yang kurang baik untuk bisnisnya, mungkin bisnisnya bisa diragukan lah sustainability-nya. Ya, Pak Bambang Setiawan, kemarin juga dari pertemuan tahunan OJK, kita sempat melihat juga hasilnya bahwa salah satu poinnya prioritas yang ketiga tentang transformasi digital, di mana OJK akan mengatur kembali permodalan peer-to-peer lending, ya. Dan juga untuk para pengurus peer-to-peer lending fintech itu akan diatur oleh OJK, di fit and proper test oleh OJK juga. Nah, sehingga OJK juga sedang membangun sandbox regulatory agar fintech-fintech yang menyamur di Indonesia ini bisa memiliki same business, same risk, dan juga same rules dengan perbankan atau jasa keuangan lainnya. Gitu. Ya, boleh nambahkan, ya barangkali perlu assessment ya, perlu manajemen atau manajemen dari fintech itu harus tersertifikasi juga untuk risk management, khususnya bagi mereka yang langsung lakukan manajemen atas kredit tadi. Ya. Ya, baik. Mungkin dari rekan-rekan media kita prioritaskan untuk bisa langsung bertanya kepada narasumber kita. Kami persilahkan. Di sini ada Antara, ada CNBC, ada Republika, ada Kontan, ada Media Indonesia, dan lain-lainnya. Saya persilahkan. Mas Bari, ini saya lihat ada pertanyaan dari Mercy and CNBC. Baik. Mercy, apa ingin langsung menyampaikan? Ya, sebaiknya langsung saja, kalau berkenan. Kalau tidak, ya tolong dibacakan Teh Resti. Ya, baik. Kepada siapa? Jadi pertanyaan, halo? Ya, saya coba bacakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana proyeksi ekonomi dan keuangan digital pasca meredanya pandemi COVID-19? Apakah pertumbuhannya akan tetap berlanjut? Begitu pertanyaannya. Ini cocoknya Kang Acu yang menjawab ini. Mohon diulangi Teh Resti pertanyaannya. Ya, Pak Acu. Dari CNBC ya. Betul, dari Mbak Mercy CNBC mengenai keuangan digital ya. Bagaimana proyeksi ekonomi dan keuangan digital pasca meredanya pandemi COVID-19? Apakah pertumbuhannya akan tetap berlanjut gitu Pak Acu? Mohon maaf, di-unmute dulu Pak Acu. Baik, terima kasih Mbak Resti. Saya melihat bahwa apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan dari CNBC berkaitan dengan prospek perkembangan finansial digital ke depan, seperti yang apa yang sudah saya sampaikan tadi di dalam pengantar singkat, bahwa ya itu adalah merupakan bukan saja alternatif ya,
tapi juga sudah merupakan menjadi keharusan mengatasi daripada perlambatan mobilitas ya, selain dengan melakukan transaksi-transaksi yang sifatnya digital finansial. Kalau kita bicara prospek di tahun 2021 ini, tentu prospeknya akan sangat besar begitu. Seperti yang saya katakan tadi, ya transaksi-transaksi perbankan, e-commerce dan sebagainya itu sudah tumbuh sangat signifikan, bahkan double digit ya, gitu. Dan itu menurut saya ketika pandemi COVID ya baru tahap awal, di mana ada proses tadi berkali-kali disebut ada literasi ya. Nah, saya kira semua orang dipaksa sekarang untuk beradaptasi dengan lingkungan transaksi ekonomi menggunakan transaksi yang sifatnya digital finansial. Itu pertama. Yang kedua, saya kira pertimbangan ke depan juga sektor-sektor ekonomi akan mencoba merubah ya pola strategi penjualannya ya ke hal-hal yang lebih simpel dan sederhana begitu ya. Dan ini saya kira sejalan dengan upaya kita untuk mendorong agar penetrasi tadi komoditas-komoditas lokal ya. Nah, itu jauh lebih tinggi penetrasinya dibanding sekarang. Artinya secara ekonomi juga pemerintah melihat bahwa dampak daripada perkembangan transaksi digital itu banyak yang tidak pro daripada pembangunan ekonomi di dalam negeri. Karena lebih dari 80% kan barang import ya gitu. Nah, ini juga saya kira proses kita sekarang misalkan di TPKAD, tim percepatan akses keuangan daerah, adalah mempertemukan para pelaku usaha ya di sektor-sektor tertentu dengan langsung ke buyer misalnya. Dan itu langsung terkoneksi juga dengan pembayarannya begitu. Jadi saya optimis bahwa pertumbuhan digital finansial di 2021 itu akan sangat pesat, Mbak Resti. Karena apa? Karena pertimbangan bahwa mobilitas orang, kemudian mobilitas barang begitu, dan mobilitas ekonomi masih akan mengalami perlambatan di tengah kondisi yang ada sekarang. Saya kira gitu, Mbak. Baik, Pak Acu, terima kasih jawabannya. Tadi saya mengutip TPKAD itu, Tim Perkembangan Keuangan. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Percepatan. Oke, percepatan keuangan. Baik, terima kasih Pak Acu. Mungkin Mbak Mercy dari CNBC cukup ya jawaban dari Pak Acu. Mungkin ada dari narasumber yang lain yang ingin menambahkan. Si ekonomi Pak Aldrin. Ya, silakan. Dari Bang Aldrin atau Kang Sunu silahkan, atau Pak Bambang Setiawan silahkan. Pak Aldrin silahkan. Mungkin Pak Aldrin kali ya, Mas Bari. Oh ya, Bang Aldrin masih mengikuti? Ya, ini terkait dengan digital finansial ya, tahun 2021 seperti apa? Apakah akan berlanjut peningkatannya, pertumbuhannya? Oh. Ya, dari kalau CNBC ya, Mercy, CNBC. Silakan Pak ya, Bapak. kalau itu boleh sedikit jawab ya. Saya belum nunggu Prof. Aldrin. Ya. Ya, kami optimis bahwa akan tumbuh. Justru 2021 itu artinya menjadi titik tolak pertumbuhan kembali. Memang 2020 tumbuh tapi memang lebih kecil pertumbuhannya dibanding tahun 2019 ya karena pandemi. Tetapi tetap tumbuh walaupun tidak sebesar 2019. 2021 itu menjadi titik tolak. Ya, kita optimis ya karena nanti insya Allah vaksinasi ini meluas ya. Kemudian masyarakat jadi sehat. Nah, tadi saya kemarin diskusi sama Chief Bari, Indonesia tidak hanya cukup maju, bukan Indonesia maju saja, tapi perlu Indonesia sehat dan maju. Kalau Indonesia sehat dan maju, maka digital financial ini akan tumbuh. Dan kami optimis itu, karena dalam masa pandemi pun ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini pasti didukung oleh bank, oleh fintech, dan kita juga lihat industri asuransi itu kan juga sekarang sudah masuk digital insurance. Iya, betul. Ya, dan kemudian payment, harus kita ingat bahwa digital payment luar biasa. Saya kalau ngomong sampai luar biasa itu karena tinggi sekali. Luar biasa tinggi sekali. Betul, jadi, betul sekali. Ya OVO, ya Dana, ya GoPay itu
sangat-sangat eksponensial pertumbuhannya. Sehingga kami optimis digital financial akan tumbuh. Namun ingat bahwa pertumbuhan ini harus ditopang oleh risk management yang memadai. Nah, jadi kalau ibarat mengendarai mobil, jangan ngegas terus, remnya juga ada, ya spionnya ada, itu risk management itu ya. Rem, spion, ya karena mobilnya otomatis nggak ada kopling kan, jadi ya rem, spion. Jadi rem dan gas ini harus terkendali supaya tidak nabrak. Tadi seperti concern-nya Pak Yosua tadi, ya kalau peer-to-peer lending itu ngegas terus, wah ya nyerempet-nyerempet kemana-mana dan akhirnya nanti membahayakan fintech. Nah tapi kami dari diskusi dengan tokoh-tokoh fintech ini kami juga mendapatkan suatu insight bahwa mereka juga mulai menyerap mengadopsi risk management. Artinya risk management yang applicable ya, yang applicable. Ya bahkan didukung oleh suatu digital teknologi untuk big data, untuk data science maupun analitik yang lebih luas sampai ke personality, sampai ke, mungkin bisa memperkirakan ya, memprediksi karakter, memprediksi behavior ke depan setelah dapat kredit. Kalau bank nggak bisa. Kita kalau bank itu dulu saya ingat ya sebagai bankir 2.0 waktu itu ya. Kalau ingin melihat memprediksi ke depan ya terpaksa kita tanya sana tanya sini, hobinya apa, dia sukanya main kemana, sampai ini karaoke mana yang sering didatangi, dan sebagainya. Ya itu kalau kita lihat, oh kayak gini nih agak takut juga dikasih kredit. Tapi kan sekarang semua bisa dikumpulkan dengan algoritma teknologi digital tadi. Baik Ayahanda. Nah ini ada Bang Adrin. Bang Adrin ini proyeksi ekonomi. Bang Adrin ada pertanyaan dari Mbak Mercy CNBC nih tentang proyeksi ekonomi pasca pandemi ini, apakah pertumbuhannya akan tetap berlanjut atau tidak? Silakan Bang Adrin. Iya, ini sebenarnya sama dengan analogi yang terjadi di semua sektor ya. Contoh misalnya, kebetulan saya dosen. Saya sekarang sudah terbiasa daring. Begitu pandemi selesai, saya tetap akan masuk kelas, tapi saya akan memanfaatkan daring lagi. Artinya begini, di ilmu behavioral finance, di teori behavioral finance, bahwa ketika orang sudah merasa nyaman dan merasa cepat dan dimudahkan, untuk setback lagi, orang butuh waktu. Dan orang nggak mau lagi ketika sudah dimudahkan, mereka untuk jadi artinya semakin pandemi mereda, akan semakin tinggi untuk prospek pertumbuhan dari digital finance ya. Kemudian tidak usah terlalu khawatir ketika terjadi perubahan drastis dari perilaku orang. Kalau perilakunya hanya periode waktunya cuma sehari, seminggu, 2 minggu atau bulan, itu mungkin akan balik lagi. Tapi sekarang kan sudah setahun lebih, bahkan unpredictable, bisa jadi setahun atau 2 tahun ke depan. Untuk balik lagi ke kebiasaan yang di awal, kemungkinan orang sangat kecil ya. Jadi prospeknya sangat bagus justru. Artinya biarpun mobilitas orang sudah normal kembali, orang tetap akan menggunakan kemudahan. Demikian mungkin Pak Bari. Oke. Toh juga kita belum tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir kan. Dan kondisi ekonomi, kondisi bisnis kita juga masih dalam keadaan ketidakpastian. Nah, sehingga dengan kebiasaan yang tadi Bang Adrin sampaikan, ya kita akan terus dengan online ini, ya kan, dengan Zoom meeting, dengan pendidikan jarak jauh, ya kan, working from home tetap akan berlanjut sampai nanti kapan kita belum tahu sampai sekarang Bang Adrin ya. Iya, orang lupa bahwa semakin efisien dan semakin mudah kan, ketika ada Zoom ini aja, jika tidak daring, kebayangkan ngurus konsumsi, pesan hotel, wah, pesan hotel, pesan ruangan. Iya, pesan ruangan. Begitu ya. Oke. Silakan lanjut Pak Taresti untuk pertanyaan berikutnya. Dari Kenzo Medcom ya, ada pertanyaan, bagaimana penetrasi atau strategi perbankan ke daerah-daerah, khususnya menyamah ke era digital seperti sekarang ini di tengah era pandemi juga. Dari tambahkan Pak Kenzo-nya bisa audio di audionya.
Pertanyaannya bisa diulang? Silakan Teresti diulang. Saya cek dulu ke Pak Kenzo, apa ingin langsung menyampaikan? Baik. Ini ranah Pak Bambang katanya. Penetrasi Pak Bambang. Dia tanya penetrasi untuk perbankan daerah. Bagaimana penetrasi Pak perbankan dan daerah? strategi Ranah Pak keuangan Bambang. daerah-daerah. Iya, perbankan daerah penetrasinya ini cukup mengejutkan. Kemarin di dalam pemaparan Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Wibowo Santoso di hadapan Bapak Presiden di acara pertemuan tahunan OJK, justru BPD itu mengesankan perkembangannya di masa pandemik 2020. Karena bagaimanapun BPD itu punya keahlian, ya, punya kemampuan untuk memahami, untuk mengerti ya daerahnya, gitu. Sehingga mereka lebih mudah masuk. Sehingga dalam keadaan pandemik ini kan situasinya luar irregular ya, tidak seperti normal seperti biasa. Tapi BPD dengan keahliannya itu, dengan kemampuannya memahami daerahnya, baik karakter nasabahnya, karakter bisnisnya, maupun jenis industri yang bisa terus berkembang di daerah yang susah, yang sulit itu, maka BPD ini tumbuh. Nah ini BPD makin baik, tapi ya memang harus diingat bahwa juga ke depan bank pembangunan daerah harus memperkuat transformasi digital bankingnya. Memang beberapa sudah melakukan, tapi belum cukup kuat. Sehingga harus melakukannya dengan lebih kuat lagi, khususnya membangun digital mindset bagi SDM-nya, ya, agar bisa penetrasi lebih efektif lah. Selama ini kan mereka banyak langsung bertemu dengan masyarakat, dengan komunitas-komunitas di daerah, sehingga bisa menyalurkan kredit, bisa khususnya di masa pandemi kemarin itu ya PEN itu bagus kinerjanya di daerah-daerah melalui BPD. Ya, mungkin demikian jawaban saya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Mas Kenzo dari Medcom ya. Ini ada satu pertanyaan lagi sebetulnya yang ingin bertanya Pak, status support dari acara ini ya Pak Aldrian Elkana. Silakan Mbak Aldrian ingin bertanya. Terima kasih Mbak Resti. Perkenalkan saya Ardian. Saya ingin bertanya tadi dari 8 poin yang Pak Bari sampaikan ya Pak ya. Ada 2 poin yaitu mengenai komunikasi dan SDM ya Pak. Siap Pak Ardian. Ya. Jadi kebetulan ini saya bertahun-tahun kan di bidang komunikasi. Bang Victoria juga kami yang desain Pak, branding dan logonya. Baik Pak Ardian. Bang Victoria. Nah, jadi saya rasa tadi banyak sekali dibahas mengenai policy, regulasi, teknologi, dan lain-lain. Tapi saya rasa salah satu poin yang akan menjadikan competitive advantage untuk perbankan digital di masa-masa mendatang adalah kemampuan untuk beralih dari mass communication menjadi personalized communication, Pak. Saya rasa itu mungkin salah satu keunggulan yang dimiliki oleh si OVO, Gojek, dan lain-lain ini. Sepakat. Jadi saya rasa mungkin Pak Bari mungkin bisa mendesain satu sesi lagi Pak next time, karena kalau dibahas terlalu panjang bagaimana transition dari mass communication menjadi personalized communication. Ya, personalized communication tapi digitalized content. Nah, itu maksudnya apa gitu. Betul. Jadi bagaimana kita memanfaatkan big data, bagaimana kita memanfaatkan AI ini untuk mendesain komunikasi yang personal, tapi tanpa menggunakan resources yang terlalu besar, yaitu dengan menggunakan digital content, Pak. Betul, betul. Saya pikir ini penting itu, Pak. Ya. Sudah dibahas terlalu panjang sekarang. Yang pertama itu. Ya, baik. Yang kedua, yang kedua saya bersama beberapa mitra di sini. Oh.
Rame-rame ini Pak Ardian. Oh ini mitra saya dari sini Pak, ada Dinas Perindustrian. Oh, oke, baik. Ada Ibu Media ya, kemudian juga dari Antara Digital Media. Oh, baik. Dan dari Lampung juga ada iTech. Wow, rame di belakang Pak Ardian ini ya. Kami di sini bersinergi untuk menyiapkan SDM. Siap. Di mana kami ini mengelola dana bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan tenaga-tenaga muda, vocational. Tadi Pak Bari bilang yang penting kompetensi kalau vocation ya. Nah, bagaimana industri perbankan digital ini bisa menyerap tenaga-tenaga muda ini? Selain tentunya membantu percepatan penyerapan tenaga kerja, juga dari sisi perbankan bagaimana mendapatkan economical scale daripada tenaga kerja, instead of hiring India lagi ya, saya yakin yang ya, Vietnam, Singapura ya. Betul, banyak sekali anak muda di sini. Saya rasa Dinas Perindustrian, Dinas Kemnaker itu siap duduk bareng ya untuk bersama-sama menganalisa kebutuhan apa sih kompetensi yang dibutuhkan gitu. Mantap. Nah, mungkin kita sebagai lembaga vokasi, CMC dan Ibu Elda di sini juga ada dari iTech, itu siap mungkin mendesain dan bekerja sama dengan DBI untuk menyiapkan tenaga-tenaga muda ini. Baik. Saya pikir itu Pak. Tapi pemerintah saya rasa sangat friendly dan sangat siap untuk mendukung pengembangan SDM di bidang ini agar bisa mendukung digital banking. Baik. Seperti itu aja Pak komen saya. Wah, terima kasih banyak Pak Ardian, ini masukannya luar biasa sekali dan memberikan satu buat DBI Digital Institute suatu hal yang baru dan juga tentu menjadi prioritas kami di tahun 2021 ini Pak Ardian. Dan ajakan kolaborasi kerjasama dengan vokasi, perguruan tinggi, dinas perindustrian, dinas tenaga kerja, yang di belakang Pak Ardian ini banyak ini sekarang para kepala-kepala dinas mungkin ini Pak Ardian, ini kita siap nanti kolaborasi setelah webinar ini selesai kita akan silaturahmi Pak Ardian. Nah mungkin sebelum itu Pak Sunu, mungkin saya minta tolong pendapat Kang Sunu sebagai expert kita digital business dan sangat concern di education, learning ya dan peningkatan SDM. Silakan Kang Sunu. Ya, terima kasih Pak siapa tadi? Pak Ardian. Ya, Pak Ardian luar biasa. Iya Pak, saya pikir perguruan tinggi juga sudah concern ke situ. Jadi, nah memang yang masih scarce banget ya di digital banking ini. Ya memang masih sangat-sangat kurang gitu ya. Kalau kita lihat di business landscape, memang saya yakin Pak Ardian juga udah paham lah ya tentang data analis, data scientist, UI UX researchers itu yang paling most wanted saat ini di dunia SDM, which is itu juga dibutuhkan. Nah mungkin isu yang perlu kita perbincangkan juga Pak Ardian adalah kesiapan dari high positioning di sebuah perusahaan. Dalam artian begini, kalau misalkan kalau misalkan si tenaga baru, orang muda, milenial tadi itu datang, itu punya digital mindset synchronize yang cukup bagus dari pihak atasannya. Karena kalau atasan masih tadi Pak Bambang katakan masih gaya banking 2.0, 3.0, sedangkan yang millennials ini sudah 5.0, maka dia juga bisa akan frustasi itu Pak Ardian. Nah, disitulah pentingnya juga digital culture synchronize gitu ya between different generations ini. Itu yang hemat saya di banyak artikel, di banyak jurnal yang terpublish juga mengalami isu itu. Sehingga kalau sudah siap dari sisi yang muda-muda tadi, nah lintas generasi ini juga harus bisa bisa dikatakan fit lah ya gitu ya. Nah, itu sih. Kemudian kalau saya lihat udah banyak sekali juga online learning, pusat training yang sudah juga mulai ke situ, walaupun mereka juga kewalahan dalam menyambut antusiasme pemuda saat ini yang juga ke situ. Kebetulan saya sekarang masih di Prodi Bisnis Digital Unpad Pak Ardian. Sebagai informasi, misalkan begitu kami buka di 2018 itu
3.000 orang yang daftar, kami hanya bisa nampung 42 orang. Jadi satu orang itu bisa sampai 100 sampai 200. Dia harus ngebit sekitar segitu. Nah, kenapa belum bisa? Pertama, karena SDM yang mampu mengajar di bidang itu juga masih very scarce, Pak Ardian. Kalaupun ada, itu sangat mahal gitu ya. Sangat mahal untuk bisa meng-hire orang seperti itu. Nah, sehingga vocational tadi juga menarik, isu yang menurut saya cukup seksi ke depannya. Kalau bisa berkolaborasi tadi, saya pikir itu bagus. Sambil tadi itu yang saya bilang, ada kadang-kadang isu di organisasinya itu ketika para, taruhlah katakanlah tadi millennials mindsetnya tadi itu udah oke dengan digital transformation semacam-macam. Nah, yang hypo-nya ini misalkan dia udah tahu digital transformation, tapi that's only a lip service. Nah, itu is gonna be different. Itu yang kadang-kadang isu di berbagai artikel termasuk di Harvard Business Review ngebahas itu gitu, bahwa perbedaan generations itu juga cukup bisa menjadi hurdles atau halangan untuk melakukan digital transformation yang cepat. Kalau Pak Bambang sih saya percaya, karena saya udah kenal baik bagaimana mindsetnya seperti apa gitu. Pak Adrin, Pak Bari nggak usah ditanya lagi. Tapi ketika dinamika di lapangan sering seperti itu gitu ya, nah itu juga bisa jadi yang saya bilang tadi hurdles atau hambatan. Mungkin Kang Sono bisa ditanggapan tentang masalah mass communication kepada personalized communication, karena Kang Sono kan S3-nya di behavior ya. Ini menarik Pak Ardian. Saya yakin hampir semua kita yang ada di sini itu pernah kena spam iklan di Instagram atau di Facebook. 100% saya yakin. Oke? Kenapa itu bisa terjadi? Tiba-tiba misalkan Mas Bari, kemarin terakhir saya lagi cari data expose gitu ya. Saya nggak pernah ngomong di sosial media, saya nggak pernah search, tiba-tiba iklan itu muncul di Instagram saya. Nah, itu yang disebut dengan personalized mass communications. Tapi kalau kita berkaca flashback 5 tahun sekitar 5 tahun yang lalu ketika Trump menang dengan Cambridge Analytics gitu ya. Itu kan kalau Mas Ardian nonton Social Dilemma gitu ya, film Social Dilemma, itu juga mengerikan ya. Mengerikan dalam artian dengan hanya cuma 6-7 klik kita, dia udah bisa memetakan siapa kita gitu. Nah, jadi saya melihat ada peluang memang luar biasa di sana, tapi juga kita harus hati-hati terhadap itu karena memang kita ya udah nggak punya privacy lagi. Nah, kalau berbicara mass communications itu semacam ini aja. Kalau konvensional kita ngomong mass customization, orang dari Alaska sampai di muka bumi ini suka dengan Coca-Cola gitu ya, itu mass customizations. Nah, Social Dilemma memunculkan polarisasi gitu ya. Polarisasi ini yang kadang-kadang kematangan digital maturity orang jadi beda-beda gitu ya. Ketika ada polar sedikit, orang suka menggunakan sentimen analisis untuk dimonetisasi aspek politik, aspek macam-macam. Nah, itu yang menurut saya jadi voice bising gitu ya, di sosial media itu jadi bising gitu ya. Nah, sehingga kalau saya melihat dari sudut pandang bisnis gitu ya, dengan personalize itu tadi, itu memungkinkan banget dengan digital marketing sekarang. Itu kita jadinya nggak nyepam orang gitu ya, dengan iklan digital tadi. Jadi orang yang personalize, misalkan Pak Adrin lagi cari rumah di Kota Baru Parahyangan misalkan begitu ya. Nah, atau di Bintaro misalkan gitu ya. Iklan itu tuh benar-benar spesifik nyari di Bintaro atau di situ. Kenapa? Karena Pak Adrin udah pernah terlacak atau Mas Bari pernah terlacak atau Pak Bambang pernah terlacak di mesin pencari itu gitu. Nah, dengan tahu memang makanya Facebook tuh luar biasa. Udah terlalu berkuasa gitu ya. Udah terlalu berkuasa. Dia jual itu kan? Dijual ke siapa? Ke produsen, ke perusahaan. Nah, itu yang menurut saya kalau nonton sosial media itu, waduh, itu kita kayak boneka yang lagi diatur-atur gitu ya. Appetite kita lagi diatur, selera kita lagi diatur. Terutama yang paling rentan vulnerable itu kan teenager ya, Pak Ardian. Ada data ada riset yang menyampaikan yang paling rentan dengan sosial media itu adalah anak muda dan perempuan. Kenapa? Kalau dia misalkan hidungnya agak sedikit, yang landai sedikit, dia langsung dapat semacam bullying sama teman-temannya, sehingga itu membuat suicide. Itu yang terjadi di Amerika. Dia bunuh diri gara-gara itu. Nah, itu yang saya bilang tadi, saya tekankan, ini hati-hati ya, teknologi agak kebablasan, kita harus benar-benar people first, come first gitu ya.
kasus terjadi misalkan terakhir berapa tahun yang lalu Elon Musk menyetop proses karena udah ada pembicaraan AI antar AI gitu ya. Itu kan mengerikan dengan bahasa yang nggak dipahamin manusia. Itu udah terjadi. Nah, sehingga kalau saya ngelihat ya kita benar-benar harus bijak, tapi di satu sisi memang teknologi itu sebuah keniscayaan. Kalau dari aspek mass customization, jadi customization yang di-personalize itu benar-benar udah terjadi. Saya pikir udah terjadi lah di kita sekarang. Nah, bagaimana kita mengotomasi itu ada teori-teorinya, ada ilmu-ilmunya, social media marketing, digital marketing, dan lain-lain. Itu kira-kira Mas Bari yang saya sedikit tahu gitu. Boleh saya tambahin dikit Pak Bari, Pak. Pak Dian, silakan Pak. Ya, jadi betul Pak. Jadi yang personalized communication memang sudah terjadi saat ini, di mana kita tiba-tiba bisa menerima spam. Cuma kontennya itu, maksud saya gini lah, contohnya misalnya produk KPR, satu produk, satu brand. Ya. Tapi kita bisa bikin beberapa materi konten. Misalnya yang KPR refinancing, nah itu desainnya untuk pengusaha. KPR bayar suka-suka, nah itu desainnya mungkin untuk UKM atau entrepreneur. KPR yang bayarnya terencana, ya itu mungkin untuk profesional. Nah, tapi padahal, nah yang terjadi sekarang memang kita terimanya personal. Tapi message-nya sama semua gitu, yang diterima pengusaha sama yang diterima student sama yang diterima UKM sama gitu. Nah, mungkin in the future bagaimana kita segmentasi yang lebih detail ya berdasarkan big data, berdasarkan AI. Nah, dengan segmentasi lebih detail itu kita bisa mendesain komunikasi yang lebih personal. Nah, mungkin dengan cara begini traditional banking bisa memiliki competitive advantage terhadap Gojek dan lain-lain seperti itu, Pak. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau di bukunya Mas Bari, Digital Bank 4.0, ada satu chapter tentang emotional banking. Nah, itu harus baca Pak. Harus beli bukunya. Nah, di situ dijelasin itu emotional banking gimana supaya personalize sesuai emosi orang, bahkan kita bisa tahu emosi orang itu seperti apa. Itu yang saya pikir juga artinya teknologi itu yang bisa personalize, bisa humanis gitu ya. Yang bisa ditampilkan. Saya pikir dengan teknologi AI dan sekarang itu sangat memungkinkan kok Pak Ardian. Saya pikir. Ya, terima kasih Pak Ardian. Terima kasih. Oke. Silakan Teresti lanjutkan lagi untuk pertanyaan dari media. Jika masih ada, kita masih ada sisa waktu beberapa menit ke depan sebelum kita closing. Ini mungkin kita kasih kesempatan ada dua hal itu sharing dan ada yang disampaikan. Mungkin ini dari media ya. Ini dari Ibu Sylvia, beliau adalah ketua dari Kopinkon. Silakan Ibu Sylvie untuk langsung menyampaikan sharingnya mengenai UMKM. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua dari diskusi pagi ini. Saya ingin sharing mengenai kondisi apa yang kami lakukan atau Kopikon lakukan. Kopikon adalah koperasi karya ikon bersama. Kami adalah para pelaku kreatif lintas profesi profesional yang melakukan kegiatan atau alumni program Ikon Backcraft. Ikon adalah inovatif dan kreatif melalui kolaborasi Nusantara. Jadi Backcraft sejak 2016 sampai 2019 membentuk 5 tim setiap tahunnya. Satu tim terdiri dari 10 sampai 12 pelaku kreatif lintas profesi, ada interior designer, product designer, fashion designer, graphic designer, kemudian ada arsitek, ada landscape, kemudian ada lighting designer, ada filmmaker, videographer dan sebagainya, fotografer, untuk membantu mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Nah, saat ini kami melanjutkan di 20 kabupaten kota. Namun belum semuanya dapat dilanjutkan karena memang membutuhkan support dari berbagai pihak. Seperti misalnya saat ini satu contoh yang sedang kami lakukan di 4 kabupaten sedang berlanjut dan salah satunya di Singkawang. Kami membantu para perajin
Ekoprint yang awalnya biasa saja produknya dan mereka adalah para penderita kusta. Jadi bagaimana produk desain dari Ekoprintnya ini dapat kami intervensi dari desainnya, kemudian kami temukan dengan off-taker, misalnya ada brand sepatu yang kemudian salah satunya adalah Brodo yang menggunakan produk dari binaan kami. Itu bisa membantu hingga produknya sekarang bisa diproduksi menjadi produk sepatu yang diminati. Saat ini para penderita kusta ini sudah mendapatkan income yang baik, kan mereka juga tidak punya kemampuan untuk mengakses atau melek digital secara seperti kita di kota gitu ya, karena di Singkawang gitu, di desa sekali gitu. Itu yang kami lakukan gitu, karenanya Kopikon, kami membuka diri untuk berkolaborasi dengan siapapun, karena kami adalah pelaku kreatif yang bisa membantu dalam intervensi desain untuk meningkatkan produk dan mengembangkan produk ekonomi kreatif daerah atau UMKM di daerah. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ini yang Kopikon dengan Pak Hascaryo dan Pak Fajar Utomo ya, Bu ya? Iya Pak. Siap mendukung, Bu. Terima kasih Pak. Kasihan perajin di daerah gitu, karena mereka memiliki sangat terbatas untuk bisa melek digital kan gitu. Iya. Dan karya-karyanya juga perlu dibantu dalam sisi desain gitu. Seperti yang kami lakukan juga di Belitung, alhamdulillah sudah bisa kita ajak ke produknya, hasil karyanya sudah masuk ke Tokopedia dan beberapa marketplace gitu. Alhamdulillah. Tapi tetap harus ada kita berkolaborasi dari yang misalnya ada dana CSR yang bisa dialokasikan ke mereka supaya bisa kita bersama-sama membantu gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih kesempatannya Mbak Resti. Ya Bu Sylvie. Terima kasih Pak Beri. Ya, sama-sama Bu Sylvia. Dan ini ada 2 concern Bu ya, dari Kopikon ini adalah tentang ilmu digital marketing dan juga pendanaan. Iya. Ya. Nah, nanti akan saya sampaikan ke Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Iya, agar bisa dilanjutkan Pak di 20 kabupaten. Sayang loh Pak. Betul. Sekarang udah nggak lanjut Bu program Kopikonnya? Kopikon masih terus berjalan, tapi program ikonnya kan berhenti, masih belum berlanjut. Masih di 20 kabupaten. Dan dulu zamannya Pak Triawan Munaf, Pak Adrian. Betul. Ya. Kirim salam buat Pak Hascaryo. Iya, terima kasih Pak Ardian. Oke, nanti tolong sampaikan ke email ya info@digitalbank.id, nanti atau hubungi Teh Resti untuk kita follow up ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Sylvie. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Teh. Ini ada satu lagi dari Silakan. Dinas Perindustrian Ibu Media ya yang ingin menyampaikan. Silakan Ibu Media. Silakan Ibu Media, bisa di-on-kan audionya dari Dinas Perindustrian. Apakah ada salah untuk audionya? Jadi kita akan tutup di jam 12 ya, Pak Bari ya. Ya, 12 kurang 5 menit kita mulai penutupan. Ya. Baik, mungkin mengalami kesulitan ya dengan audionya. Iya. Gimana Mas Bari, kita ya, jika tidak ada pertanyaan lagi dari para media, mungkin kita bisa akhiri press conference pada pagi hari ini hingga siang hari ini, Teh Resti. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara ya. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dari Digital Banking Institute, kemudian tadi ada Bapak Ahmad Fajar, kemudian dari Pak Joshua juga ya, Pak Joshua Pak Dede dari Bank Permata. Dan ada Ibu Dias Widiati juga dari BNI. Iya. Betul sekali. Dari Dinas Perindustrian juga, Pak Adrian juga sebagai pendukung acara ini ya.
kemudian para wartawan atau para media ya yang mungkin masih malu-malu ini bertanya, tapi para jurnalis kita masih malu-malu bertanya ya. Ya, mungkin kita tutup ya acara ini. Oh ya, mungkin kalau jika berkenan Ibu Dias memberikan satu tanggapan komentar, silakan kalau berkenan Ibu Dias Widiati. Masih online. Ibu Dias dari BNI Syariah ya Pak Bari ya? Ya, sekarang BNI konvensional ya. Karena sudah di merger dengan Bank Syariah Indonesia, BSI. Iya. BNI Indo. Ya. Beliau salah satu jajaran manajemen BNI. Baik. Ibu Dias. Ya. Nah, kalau mungkin ya, mungkin dari narasumber Pak. Ya, gitu aja. Mungkin dari para narasumber saya minta rekomendasi yang bisa kita kuatkan kembali ya di tahun 2021 ini apa untuk kemajuan ekonomi kita, bisnis digital, keuangan digital. Saya persilakan dari Pak Bambang Setiawan dahulu. Baik, terima kasih, Chief. Jadi salah satu kunci sukses digital ekonomi maupun digital banking adalah digital mindset, bahwa terutama generasi baru, ya generasi muda itu harus kita bangun mindset digitalnya agar bisa memahami perkembangan digital yang pesat sekali ini. Karena tanpa digital mindset yang cukup akan mudah tergagap dan kemudian nanti bisa merespon secara salah. Sehingga digital mindset ini harus dibangun, baik itu generasi atau SDM yang sudah ada di korporasi, perusahaan maupun bank, itu harus punya digital mindset. Dan sebetulnya bukan hanya SDM ya, tapi juga jajaran manajemen maupun pimpinan itu harus punya digital mindset yang cukup agar bisa merespon perkembangan digital ini dengan benar. Nah, kemudian digital banking tentu akan terus berkembang, harus direspon dengan strategi yang jitu, yang tepat oleh perbankan agar dapat stay kompetitif, tetap tumbuh dan tetap dapat bersaing. Namun dari semua itu, risk management, khususnya digital risk management, harus dibangun untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada customer dalam konteks membangun customer experience yang kuat. Dan siap-siaplah perbankan untuk menyambut era open banking. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Setiawan atas penguatannya untuk tahun 2021 ini dan menciptakan optimisme baru ya di tahun yang masih pandemi ini. Nah, ini sudah ada Bu Dias Widiati yang sudah muncul videonya dan juga mau diaktifkan videonya Bu Dias. Ya, selamat siang Pak. Mohon izin. Jadi tadi terpaksa beberapa. Iya, siang Pak Bambang, Pak Bari, matur nuwun. Iya. Karena tadi ada radisi, jadi saya double zoom, Mbak. Mohon izin. Iya. Silakan Bu Dias, mohon tanggapan dan masukannya buat kami. Oh, iya betul. Terima kasih. Ini topik yang sangat menarik dan memang kalau kami dari perbankan sendiri memang kami harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman ya, di mana sekarang customer pun menginginkan transaksi yang seamless, mudah, nyaman, aman dan cepat. Nah, oleh karena itu kami di BNI secara internal sekali lagi berbenah dirinya dengan berusaha go to digital. Ya, kebetulan saya saat ini mendapat amanah di memegang UMKM ya, dan kami sendiri berusaha untuk melayani customer secara digital. Jadi fokus kami memang sekarang bagaimana memberikan layanan pada customer. Kalau sekarang fintech sudah melakukan itu, nah kami tidak akan dimakan waktu ya, seperti dinosaurus yang tidak mau berubah, tapi kami berusaha untuk bisa sesuai dengan perubahan
permintaan pasar saat ini, ya. Kami juga tidak bersaing dengan fintech, ya. Kami juga berkolaborasi bersama-sama fintech dan startup digital company lainnya di dalam membuat sistem aplikasi yang bisa melayani customer itu tadi secara cepat, aman, dan nyaman. Dan nanti juga kami akan melingkan dengan internal aplikasi yang ada di BNI. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Jadi ini topik yang sangat tepat di 2021 dan memang transformasi digital ini dipercepat dan master transformasi yang paling handal adalah COVID. Jadi ada blessing. Ya. Satu positif dari sisi COVID yang harus kita cermati adalah kita harus melakukan perubahan secara cepat. Itu dan melakukan transformasi dengan segera. Yang tadinya mungkin di 2003 atau 2025 ditarik di 2020 dan 2021. Iya. Itu mungkin bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih sekali lagi waktunya. Terima kasih. Undang kami hadir di sini. Matur nuwun. Terima kasih Bu Dias atas kehadirannya. Tinggi. Terima kasih. Iya, hatur nuwun Bu Dias atas Sami-sami, Bapak. Tanggapannya dan masukannya buat kami. Insya Allah nanti kita bisa kolaborasi dengan BNI lebih lanjut, Bu ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bang Aldrin, saya persilahkan untuk penguatan rekomendasi kita di tahun 2021. Cukup kayaknya Pak Bari. Cukup ya? Oke, siap. Kalau itu kepada Kang Acu, saya persilahkan. Terima kasih Pak Bari, sedikit saja menambahkan ada beberapa keyword saya kira yang harus kita pertimbangkan sebagai insentif yang menjamin bahwa perkembangan finansial digital di 2021 ini akan semakin tumbuh dan berkembang. Dan saya kira ruang-ruang bagi pengembangan produk itu harus terus dilakukan termasuk dengan kolaborasi antara ya pelaku usaha di sektor jasa keuangan maupun juga pelaku usaha di sektor real ya, sehingga ada jembatan terkait dengan pasar ataupun transaksi yang akan berkembang gitu. Yang kedua saya kira regulator juga harus lebih melek ya, lebih cepat, lebih reaktif dan tentunya itu menjawab dari berbagai keraguan bahwa sampai dengan saat ini ya literasi masyarakat terhadap finansial digital masih perlu ditingkatkan dan juga aspek perlindungan konsumen itu juga perlu ditingkatkan. Saya kira gitu Kang Bari Nuhun. Siap, Kang Acu, hatur nuhun. Terakhir dari Kang Sunu, mangga. Ya, terima kasih Mas Bari. Saya pikir juga sama ya, kalau dari digital business perspektifnya, saya pikir ada rise and fall di bisnis di COVID ini. Saya pikir itu hal yang lazim. Namun pasti setiap ada setiap ada kejadian pasti juga ada peluang yang perlu kita tangkap. Yeah. Plus yang mungkin saya perlu highlight adalah ayo kita benar-benar bantu UMKM kita untuk bisa naik kelas gitulah ya, naik kelas untuk lebih ke digital karena selama ini mungkin mereka ya survive sendiri gitu ya. Nah itu kita perlu turun terjun dan benar-benar sehingga karena ada 3/4 populasi di Indonesia ini yang rentan sekali ekonomi gitu ya. Jadi kalau goyang dikit dia udah langsung mentas. Bayangin 3/4. Nah mungkin kita semua di sini itu yang beruntung, yang tidak 3/4, yang nggak vulnerable. Nah karena itu saya pikir kalau kita bisa berkolaborasi itu akan baik. Kiranya gitu Mas Bari. Terima kasih. Sami-sami Kang Sunu dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah hadir, yang telah memberikan dan memaparkan hasil webinar kita pada kesempatan hari ini sampai dengan siang ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar juga kepada para jurnalis, wartawan, media nasional yang telah hadir dan ikut meliput pada rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Ya, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, dan nanti kita akan melakukan press release ya di banyak media yang hadir hari ini sebelum jam 5 sore. Silakan Teh Resti untuk ditutup acaranya. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir di acara konferensi pers hasil webinar Indonesia Digital Business and Economy and Industry 2021. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraannya.
Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Bang, Pak Aldrin, terima kasih. Semuanya, Mbak Dias. Sunu, Pak Bari, Semua. Ya. Bu Dias. Terima kasih juga pada Kominfo dan FMI 9 atas. Terima kasih semua. Ya, Terima kasih Pak Bari, Prof. Sunu, Prof. Bang, Mas Bari. Prof. Acu, Terima kasih Bapak Ibu. terima kasih Bu Dias, Pak Marjan, Pak Mercy, Pak Agus, Pak Yanti, Pak Fadli, Pak Kenzo, Pak Yuswa, Pak Dede. Terima kasih kehadirannya. Izin live Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Dias. Warahmatullahi wabarakatuh. Resti, Pak Aldrin, Pak Sunu. Terima kasih Kang Acu. Terima Mantap. kasih semua. Izin live. Terima kasih. Iya, Mbak Novi. Jika ingin bincang-bincang, kita masih ada waktu 5 menit lagi ya, sebelum azan zuhur. Kita Alhamdulillah, selamat ya Pak Bari, Pak Ananda, Chief Bari, dan kita semua sukses. Alhamdulillah. Semoga nanti munculnya di media juga sesuai harapan kita ya. Amin, amin. Nanti mohon sarannya dan juga masukannya Ayahanda untuk press release-nya. Nanti kita sampaikan ke grup Digital Institute ya, sebelum kita beritakan di banyak media online maupun offline ya. Gitu. Ini kalau ada teman-teman media masih mau ngobrol-ngobrol silakan dong. Ini santai aja, acara santai ya. Ada kendala koneksi juga tadi Mas Bari. Apa itu? Jadi ya mereka belum bisa menyampaikan langsung. Mbak Mercy tadi belum bisa menyampaikan audio karena WFH. Oh, oke. Maaf, background sedang azan zuhur ya. Ya, baik. Kalau gitu, kalau sudah azan kita tutup sampai sini aja ya, Teresti. Terima kasih Pak Bambang Setiawan, Ayahanda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Doanya. Amin. Lancar segala sesuatunya ya. Amin. Amin. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah berkah. Sampai ketemu ya nanti di webinar. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya.
COVID ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Yang pertama, segera lakukan percepatan, perluasan akses, dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis. Yang ketiga, percepat integrasi pusat data nasional. Yang keempat, siapkan kebutuhan SDM lintas digital. Kelima, saya minta yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan.
dengan adanya jaringan internet ini memudahkan untuk layanan rujukannya karena rujukan sistemnya online. Jadi tidak menunggu lama pasien di puskesmas, pasien bisa langsung mendapatkan rujukannya di rumah sakit. Kalau internet yang diberikan ke fasilitas-fasilitas kesehatan ini lebih bagus, pasti negara kita juga akan lebih maju.